Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala. Saya dari Stai Afala Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan NIM saya 2001111597. Semester 1 non-reguler, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa, teknik penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir adalah keterampilan berbahasa. Yang mana saya di sini untuk memenuhi mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Nah, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe video saya ini. Jangan lupa. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik, dan yang kedua adalah kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Baiklah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah kesantunan berdasarkan linguistik. Kesantunan berdasarkan linguistik adalah kesantunan yang dilihat dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik ini memiliki 4 faktor penentu kesantunan. Yang pertama adalah panjang pendeknya sebuah tuturan, yang mana semakin panjang tuturan maka semakin santun, dan semakin pendek tuturan maka semakin tidak santun. Contohnya, pinjam buku, tentu akan berbeda dengan bolehkah saya meminjam bukumu. Yang kedua adalah faktor urutan. Nah, faktor urutan kalimat ini sangat mempengaruhi. Jika kalimat perintah diletakkan di awal, maka akan terkesan tidak sopan. Tetapi jika kalimat perintah diletakkan di akhir, maka akan terlihat santun. Nah, kita ambil contoh kalimat perintah yang diletakkan di awal. Contohnya, segera buang sampah ini, karena hari ini kita akan melakukan rapat. Tentu akan berbeda dengan kata atau kalimat perintah jika diletakkan di akhir. Contohnya, hari ini kita akan melakukan rapat, segera buang sampah tersebut. Yang mana dengan urutan tuturan demikian lebih terdengar santun. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah intonasi dan isyarat kinesik. Nah, tentu di saat kita berbicara atau bertutur kata, intonasi sangat mempengaruhi kesantunan kita. Tinggi rendahnya intonasi kita, menekan atau tidaknya intonasi kita sangat mempengaruhi. Kemudian ada disebutkan tadi isyarat-isyarat kinesik. Apakah itu isyarat kinesik? Nah, jadi isyarat kinesik ini adalah mimik wajah kita, bahasa tubuh kita, kemudian ekspresi kita, yang mana itu menentukan kesantunan kita dalam berbicara. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pemakaian atau ungkapan penanda kesantunan. Contohnya, minta tolong, mohon, maaf, bolehkah, dan lain sebagainya. Kemudian kita berlanjut kepada yang kedua, yaitu membahas tentang kesantunan pragmatik. Nah, kesantunan pragmatik ini ditinjau atau dinilai dari maknanya. Makna dari sebuah penuturan, yang mana kita akan membahas kesantunan pragmatik ini sebagai kalimat perintah. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi, kesantunan pragmatik adalah kalimat perintah yang dituturkan melalui kalimat pernyataan dan pertanyaan. Jadi sebenarnya isinya itu kita akan memerintahkan kepada orang lain, tetapi kita kemas secantik mungkin menggunakan kalimat deskripsi atau pernyataan dan kalimat pertanyaan, atau disebut juga dengan interrogatif. Contohnya, papan tulis ini kotor sekali, di mana saya akan menulis teknik penulisan karya ilmiah. Nah, bagaimana teknik penulisan karya ilmiah itu? Nah, sebagai mahasiswa tentunya kalian tidak terlepas dari kegiatan penulisan teknik karya ilmiah, seperti makalah, skripsi, teknik jurnal, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan teknik penulisan karya ilmiah itu sendiri adalah karangan ilmu pengetahuan yang menunjukkan fakta-fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Jadi dalam penulisan karya ilmiah ini tidak boleh sembarangan atau hayalan semata atau direka-reka. Karya ilmiah ini sebenarnya memiliki ciri khusus. Di antaranya adalah yang pertama, menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua,
menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang ketiga adalah ditulis secara jujur dan akurat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ditulis secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Nah, kemudian sebelumnya telah disebutkan dalam penulisan karya ilmiah ini tidak boleh sembarangan. Ada tata caranya, ada aturannya, dan ada tekniknya tersendiri. Berikut adalah tekniknya. Yang pertama adalah menggunakan ukuran kertas A4 dan diketik hanya satu sisi kertas saja. Tidak boleh bolak-balik. Dan jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman serta ukurannya adalah 12. Dan yang kedua adalah mengenai spasi dan jarak. Nah, untuk spasi ini antara jarak atas ke bawah itu ukurannya 1,4. Namun, ada beberapa pihak kampus yang memiliki aturan tersendiri atau memiliki teknik tersendiri, jadi tergantung kebijakan kampus masing-masing. Yang ketiga mengenai margin atau batas tepi. Nah, mengenai margin atau batas tepi ini menggunakan formasi 4-3-3-3. Nah, maksudnya adalah 4 cm untuk bagian kanan, kemudian 3 cm bagian kiri, 3 cm bagian atas, dan 3 cm bagian bawah. Mengapa bagian kanan 4 cm? Karena bagian kanan adalah tempat untuk menjilid. Kita berlanjut kepada cara pemberian nomor halaman. Pada karya ilmiah, sampul tidak boleh diberi nomor halaman. Kemudian pemberian halaman kata pengantar menggunakan kata Romawi. Begitu juga dengan daftar isi. Nah, sedangkan pada nomor tiap awal, keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi. Adapun medianya bisa melalui media tulis ataupun media lisan. Bahasa juga memiliki peran yang sentral dan terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seorang dikatakan santun atau tidaknya itu bisa dinilai dari bahasanya atau tutur katanya yang meliputi nada dan makna yang disampaikan. Perlu kita ketahui semua bahwasanya ada 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah menyimak, dan yang kedua adalah berbicara, dan yang ketiga adalah menulis, dan yang terakhir adalah membaca. Yang pertama adalah menyimak. Menyimak ini adalah kegiatan yang paling mendasar, dan menyimak tentu berbeda dengan mendengarkan. Mengapa? Karena mendengarkan belum tentu menyimak. Nah, setiap orang pasti melakukan kegiatan menyimak ini melalui dari menyimak berita, cerita, mulai dari menyimak berita, cerita, dan berbagai macam informasi lainnya, baik itu melalui media televisi, radio, YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Lanjut, yang kedua adalah yaitu keterampilan berbicara. Berbicara ini pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu. Pada umumnya, berbicara itu sendiri diartikan suatu penyampaian, maksud, ide, dan pemikiran serta isi hati. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini ada berbagai tujuan. Ada yang sekedar untuk mengekspresikan dirinya, ada juga yang untuk menyampaikan informasi kepada si pembaca, ada juga yang untuk mengajak para pembaca, dan ada juga yang untuk menghasilkan sebuah karya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah keterampilan membaca. Nah, melalui keterampilan membaca, pembaca akan mendapatkan sebuah informasi dari penulis. Pembaca memiliki beberapa tujuan.